Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, ya mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah di masa-masa pandemi seperti ini. Kita perlu menjaga keprimaan ya, menjaga keprimaan badan kita sehat dan prima sehingga tidak mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, seperti juga materi kewarganegaraan kita yang bertemakan ketahanan nasional itu ya. Ketahanan nasional itu juga bagaimana sebuah negara kita menjadi negara yang prima. Negara yang prima tidak mudah tergoda, tidak mudah terkena gangguan-gangguan. Jadi ketahanan nasional itu adalah daya tahan sebuah negara dari berbagai macam ancaman. Berbagai macam ancaman. Nah, ancaman itu biasanya dirupakan dalam 4 macam. Ya, 4 macam. Yang sering disingkat dengan ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ATHG itu adalah, jadi kalau di dalam konsepsi ketahanan nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud ancaman atau ATHG itu adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, itulah yang disebut dengan ancaman, ya. Dan ancaman ini disebutkan tadi ada 4 model, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tentang TNI, istilah ancaman juga diartikan sama, yaitu setiap upaya atau kegiatan, dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi di dalam Undang-Undang 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud ancaman ya kurang lebih sama. Ancaman itu bisa berupa tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Dan ancaman itu atau ATHG itu mengancam atau membahayakan kedaulatan negara dan juga keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa.
Itu ada di dalam buku kewarganegaraan yang diterbitkan oleh UMS tahun 2018 ya. Sayang belum terbit dalam bentuk PDF-nya ya. Mestinya pada masa pandemi ini buku-buku yang kemarin dicetak juga terbit dalam bentuk PDF atau e-book. Ya, tapi kita tunggu. Saya sudah mengusulkan kepada LPIDB agar buku-buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa, yang dipegang oleh mahasiswa, itu bisa terbit juga dalam bentuk e-book, ya terutama dalam format PDF sehingga mudah untuk dibaca di mana saja, bisa dibaca lewat handphone, bisa dibaca lewat laptop atau komputer dan sebagainya. Nah, ancaman yang terkait dengan ketahanan dan pertahanan negara ini berupa berbagai macam. Ya. Yang pertama adalah ancaman militer. Nah, kadang-kadang ancaman militeristik ini bisa juga dari luar dan bisa juga dari dalam. Seperti di Papua, mungkin sudah berapa tahun, cukup lama ya. Begitu juga di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kalau di Papua ada OPM. Nah, di Papua ini dikenal dengan kelompok apa itu, bersenjata. Kelompok apa, lupa namanya, KKB. B-nya bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata ya. Nah, itu sebenarnya istilah yang kurang apa ya? Ya, kenapa kalau yang lain disebut kelompok teroris radikal dan sebagainya, tapi mereka hanya disebut kelompok kriminal bersenjata. Kemudian seolah-olah yang teroris itu lebih membawa ancaman, padahal kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua itu masif ya, banyak anggotanya. OPM itu banyak anggotanya. Dulu juga ada di Maluku Selatan, sekarang sudah sangat menurun kekuatannya. Kalau Papua masih ya. Aceh, GAM sekarang juga dalam kondisi menurun karena beberapa mungkin sudah bisa diatasi ya. Tapi awal-awal reformasi itu Aceh bergolak sedemikian rupa. Gerakan Aceh Merdeka, mereka punya pasukan ya, milisi. Itu ancaman militer yang berasal dari dalam. Dan juga ancaman militer dari luar ya, tentu dari negara lain. Jadi kalau sekarang ini mungkin belum begitu terasa ancaman dari luar ya. Walaupun ya, sinyalmen di medsos dan sebagainya yang kebenarannya juga wallahu alam benar apa tidak ya. Misalnya berdatangannya tenaga kerja dari Cina ya. Tenaga kerja dari Cina yang katanya tenaga kerja itu bukan sekedar tenaga kerja biasa, tapi ada kemungkinan itu adalah tentara terlatih yang dikirim ke Indonesia dengan membo menyamar sebagai pekerja. Nah, nanti kalau sudah ada kesempatannya, mereka akan melakukan gangguan berupa militeristik. Yang ini harus
diantisipasi oleh bangsa Indonesia. Kalau mereka berdatangan terus jumlahnya sampai ribuan, bahkan sampai jutaan, sementara tentara kita jumlahnya terbatas, kepolisian jumlahnya terbatas, itu pun dipengaruhi berbagai macam kepentingan oligarki, sangat dikhawatirkan ketahanan dan pertahanan kita menjadi lemah. Itu ancaman militeristik. Kemudian ada ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman berdimensi ideologi. Pada saat ini juga banyak disinggung oleh para ahli, salah satunya oleh seorang senior, seorang intelektual senior, yaitu Pak, lupa namanya juga, udah tua mungkin lupa, banyak lupa. Jadi sekarang ini mungkin kalau komunis sebagai partai sudah tidak mungkin atau kecil kemungkinan partai komunis akan hidup lagi. Tetapi ideologi komunis sangat mungkin hidup kembali dan merasuk ke kekuatan-kekuatan. Bisa kekuatan partai, partainya tidak berupa partai komunis, tapi masuk mungkin ke partai yang ada. Yang salah satu yang sudah dinyatakan ya oleh salah seorang dari keturunan PKI yang menyatakan saya bangga jadi anak PKI, dan dia masuk ke salah satu partai dan dia katakan di partai yang saya berada di dalamnya itu tidak kurang dari 15 juta ya. Tidak kurang dari 15 juta keturunan atau anak-anak cucu dari komunis, dari PKI dulu. Sehingga dia tidak membuat partai baru, tapi masuk ke partai, kemudian masuk ke lini legislatif, lini eksekutif. Ketika mereka masuk kepada lini eksekutif, mereka menggunakan kekuasaan untuk ya mematahkan atau membalas dendam dalam tanda petik kepada yang dulu merupakan kekuatan-kekuatan yang telah menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Dan kekuatan-kekuatan yang melawan komunis tentu adalah kekuatan umat beragama dan terutama adalah umat Islam. Kemudian juga kekuatan militer, dalam hal ini utamanya adalah Angkatan Darat. Jadi dimensi ideologis itu juga sangat mungkin terjadi ancaman. Mereka mempropagandakan yang pertama, negara tidak butuh agama. Negara hanya butuh Pancasila. Negara tidak butuh agama. Padahal Pancasila dan agama itu saling berkait berkelindan. Bahkan Pancasila itu lahir karena pemikiran-pemikiran para pendiri negara ini yang dilatar belakangi, diinspirasi oleh keyakinan dan kepercayaan terhadap agama. Sehingga dalam perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar 1945, ayat pasal 29 ayat 1 dan 2 itu sangat jelas ya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan tidak ada pernyataan dasar negara kita Pancasila, itu tidak ada. Yang ada dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
Ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan kepada warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Ini kan jelas ya, dimensi ideologis bangsa ini menyatukan antara keagamaan dan kebangsaan, antara keagamaan dan kenegaraan, antara keagamaan dan moralitas dalam kekuasaan dan politik. Tapi kekuatan komunis, ideologi komunis akan berusaha memberangus agama, sehingga mereka mengatakan negara tidak memerlukan agama, hanya memerlukan Pancasila. Pada saatnya kalau mereka sudah betul-betul menguasai semua lini, mereka akan mengatakan negara pun tidak perlu Pancasila. Tidak perlu Pancasila. Sehingga mereka mencoba menyuarakan Pancasila diringkes, diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Eka Sila. Itu yang berdimensi ideologi. Tapi juga ada kekuatan yang lain yang dipandang mengancam, yaitu kekuatan ideologi tertentu yang berbasis agama secara ekstrem, secara radikal, seperti ideologi Negara Islam Indonesia, NII. NII. Karena kita sudah menyepakati negara ini negara Pancasila, kalau Muhammadiyah sudah menyatakan sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesepakatan, negara perjanjian, negara untuk saling mewujudkan dan membuktikan nilai-nilai perjuangannya untuk menjaga dan memajukan bangsa. Darul Ahdi Wasyahadah. Kemudian ancaman berdimensi ATHG, berdimensi politik. Berdimensi politik, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negeri atau percampuran antara keduanya. Ya. Banyak sekali kepentingan sehingga sekarang kita sering mendengar kata oligarki. Ya. Kata oligarki ini menunjukkan bahwa ada kekuatan dan ancaman politik dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar, ya, datang dari luar bangsa Indonesia, yang mungkin politik itu berkolaborasi dengan dimensi yang lain, dimensi ekonomi. Maka ancaman yang berikutnya adalah ancaman berdimensi ekonomi, dan politik dan ekonomi itu bisa berkolaborasi. Ya, misalnya seseorang menempati satu posisi jabatan, apakah itu kepala negara, apakah itu kepala daerah, gubernur, ya. Karena dia nggak punya modal, maka ada cukong-cukong, baik cukong dari dalam maupun dari luar, memberikan modal kepada seorang calon pemimpin atau kepala daerah atau kepala negara, sehingga dengan modal dari cukong oligarki itu seseorang bisa menjadi pemimpin di tingkat daerah atau di tingkat kabupaten provinsi atau juga di tingkat nasional sebagai presiden. Sehingga ketika dia berkuasa, tidak menjalankan prinsip politik dalam negeri, prinsip politik berdasarkan konstitusi, tapi berdasarkan cukong atau berdasarkan para pemodal tadi. Nah, di situ maka kolaboratif antara tantangan yang berdimensi politik dan dimensi ekonomi. Tidak kalah pentingnya juga tantangan atau ATHG, ancaman yang berdimensi sosial budaya. Jadi, memang kemarin kan ada namanya IPO Lexosbud Hankam.
yang ancaman militer tadi berkaitan dengan hankam. Yang lainnya ipolek sosbud, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi dimensi sosial budaya tentu ya perang peradaban, ya, perang peradaban. Terutama dalam bidang budaya dan peradaban, itu perang peradaban, ya muncullah ancaman-ancaman seperti separatisme, terorisme, kemudian kekerasan. Itu juga mungkin masuknya ancaman dan hambatan, gangguan, tantangan berdimensi sosial budaya itu masuk ke dalam pendidikan, ya, masuk dalam pendidikan. Apalagi di masa pandemi, pendidikan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), menggunakan alat komunikasi, menggunakan medsos, ya banyak iklan-iklan, ya. Kadang-kadang kita buka Zoom, buka, tapi yang masuk iklan, dan iklan itu adalah iklan medsos, iklan yang berbau politik, iklan dan berbau sosial budaya dan sebagainya. Sehingga seorang siswa ketika membuka alat komunikasi mestinya dia langsung mendapatkan materi-materi pembelajaran, tapi dia harus melihat tayangan-tayangan lain di dalam media yang dia gunakan itu, dan itu bisa mengancam kedaulatan atau ketahanan nasional. Dan tidak kalah pentingnya lagi, yang sangat penting juga adalah dimensi teknologi informasi. Kalau sebuah negara tidak menguasai teknologi informasi, ya, nah, sekarang ini alat komunikasi kita, berbagai macam alat komunikasi, misalnya Telkomsel, kemudian kita punya juga Indosat, itu konon Indosat sudah dijual ke luar negeri, dijual kepada investor luar negeri. Begitu juga Telkomsel. Yang kita kenal Telkomsel itu jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh negara, tapi pada masa pemerintahan Presiden Megawati dulu sudah dijual. Indosat dan Telkomsel sudah dijual. Enggak tahu apa sudah dibeli lagi, ditarik lagi atau belum. Yang jelas perangkat teknologi informasi dan komunikasi kita, ya, dalam kekuasaan orang lain, ya, dalam kekuasaan orang lain, karena sudah dalam tanda petik dijual, ya, dijual kepada bangsa lain. Jadi teknologi informasi, meskipun mungkin kader-kader bangsa, kader-kader muda kita memiliki keahlian, memiliki kepakaran di dalam menguasai teknologi informasi, tetapi kalau modalnya dipegang orang lain, penguasaan dipegang orang lain, maka sangat mungkin terjadi kejahatan cyber, ya. Kejahatan cyber bisa berupa penyadapan, bisa berupa gangguan-gangguan, bisa juga dalam bentuk kejahatan cyber lainnya seperti pembobolan rekening bank, membobol bank dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, ya kedaulatan ekonomi menjadi bermasalah juga. Jadi ini berbagai macam ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang terakhir adalah
ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Yang berdimensi keselamatan umum. Artinya keselamatan umum itu ya mencakup keseluruhan IPO, LEK, SOSBUD, HANKAM secara umum. Maka di sana dilihat kembali, dipantau terus apa itu ketahanan, daya tahan, kemampuan untuk bertahan sebuah bangsa, baik itu ideologinya, politiknya, ekonominya, hukumnya, IPO, LEK, SOSBUD, HANKAM. Jadi, itu menjadi satu garusan, maka kemudian di samping konsep ketahanan nasional, negara ini memiliki apa yang disebut dengan konsep bela negara. Bela negara. Nah, bela negara itu bisa dalam bentuk membuat program-program, ya. Dulu ada namanya wajib militer, ya. Ada wajib militer. Kemudian ada Kamra, keamanan rakyat, ya. Program Kamra, keamanan rakyat. Pada zaman awal-awal Orde Baru ada program Kopkamtib, Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban. Ini saya kira model-model yang dikembangkan oleh bangsa ini di dalam memperkuat ketahanan bangsa, memperkuat ketahanan dan pertahanan. Ada program-program bela negara. Ya, memang di dalam kewajiban dan hak warga negara, salah satu kewajiban dari warga negara adalah ikut serta di dalam membela negara kita. Membela negara. Bagaimana cara membela negara? Tentu ya dengan penanaman nilai-nilai ideologi, ya, lewat pendidikan, dan juga program-program yang lebih konkret seperti program wajib militer, program ada suku cadang keamanan dan pertahanan. Ya. Sekarang ini juga konon sudah banyak pendaftaran, ya, pendaftaran calon-calon yang akan ikut serta membela negara sebagai suku cadangan atau pasukan cadangan di luar militer, di luar TNI. Katanya sudah ada pendaftaran karena dikhawatirkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan akan datang baik dari dalam maupun dari luar, ya, dalam kondisi seperti saat ini. Jadi materi hari ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin tentang ketahanan nasional, tetapi ditambahkan bagaimana kita melakukan pembelaan, bela negara dalam menghadapi, terutama dalam menghadapi tadi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik itu dalam berbagai macam dimensi tadi, ada dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan juga dimensi teknologi informasi, dan juga dimensi yang bersifat umum, ya. Yang bersifat umum dalam arti adalah keselamatan umum bagi bangsa Indonesia. Nah, ancaman yang berdimensi keselamatan umum ini biasanya dikaitkan dengan kondisi alam kita Indonesia. Alam kita ini kepulauan dan banyak gunung berapi, kemudian lautan, dan kita berada di dalam lempeng bumi yang suatu saat bisa bergerak, dan kalau lempeng itu bergerak maka terjadi gempa tektonik,
Tapi kalau terkait dengan banyaknya gunung berapi di Indonesia, tercatat gempa vulkanik, kemudian karena posisi itu berkaitan dengan lautan, sehingga gempa tertentu menimbulkan adanya tsunami, sehingga setiap ada informasi gempa, BMKG akan mengumumkan apakah gempa itu berpotensi melahirkan sebuah tsunami atau tidak. Itu biasanya ada pengumumannya. Nah, itu juga termasuk ancaman yang berdimensi keselamatan umum, lebih kepada gangguan yang bersifat kealaman. Tapi juga non alam, ya, bisa juga non alam. Misalnya adalah bencana karena bahan kimia tertentu, seperti dulu di lumpur Lapindo Sidoarjo, yang mungkin masih terasa sampai sekarang. Kalau yang lainnya ya seperti gempa, banjir dan sebagainya, itu termasuk bagian dari ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Ini saya kira untuk materi pada hari ini, kelanjutan dari ketahanan nasional yang kemarin, ya, yang kalau kemarin apa itu geostrategi dan apa itu ketahanan nasional. Nah, sekarang ini lebih kepada dimensi-dimensi dari ancaman dari ketahanan nasional yang harus diantisipasi dalam bentuk program bela negara, baik bela negara terstruktur maupun bela negara secara fungsional lewat lembaga-lembaga pendidikan, menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan nilai-nilai komitmen kepada bangsa dan negara. Yang pokok itu, jadi saya kira untuk hari ini tidak ada tugas terlebih dahulu, tetapi Anda endapkan, Anda mencari materi-materi untuk pendalamannya, silakan. Untuk yang akan datang, kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang integritas anti korupsi. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, perbincangan tentang korupsi ini, yang pertama kita melihat bagaimana konsepsi Islam, ya, konsepsi Islam tentang korupsi, pandangan Islam tentang korupsi, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka perlu kita mendalami pandangan Islam tentang korupsi, baik dari segi hukumnya maupun dari segi aspek-aspek yang lainnya. Kemudian bagaimana pandangan bangsa Indonesia, pandangan konstitusi. Bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur persoalan korupsi sampai baik dalam teori maupun praktek sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, jadi ada dua bagian, yang pertama konsep Islam, yang kedua konsep bangsa Indonesia di dalam memandang korupsi lewat konstitusi kita dan lewat lembaga-lembaga yang selama ini menangani korupsi seperti KPK dan peradilan-peradilan, ya, peradilan tindak pidana korupsi. Peradilan tindak pidana korupsi itu disendirikan, sehingga kualitas hukumannya juga disendirikan. Saya kira itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Ini presensi akan kita bagikan di grup ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Ya. Jadi ketahanan nasional itu ada hal-hal yang bisa menjadi ancaman, dan ancaman yang dimaksud adalah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian ATHG itu ada beberapa dimensi. Dimensinya seperti dimensi di dalam Astagatra. Dalam Astagatra. Maka dimensi yang paling utama adalah dimensi sosial, gatra sosial. Ada ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi hankam yang kalau di dalam bahasa buku itu disebut dimensi militer, dimensi militeristik. Itu adalah dimensi hankam, pertahanan dan keamanan. Nah, kalau dimensi yang berkaitan dengan gatra alamiah adalah dimensi keselamatan umum, karena itu berkaitan dengan fenomena gejala alam. Seperti kejadian gempa, kejadian banjir, kejadian erupsi gunung meletus, ya, dan sebagainya, itu adalah gatra alamiah. Maka tantangannya juga bersifat alamiah, sehingga ini tidak ada kaitan dengan negara lain, ya, dan sebagainya. Ini hanya murni gangguan alam, ya, murni gangguan alam atau hambatan dari sebuah kejadian di alam, ya. Jadi gempa berpotensi tsunami atau tidak, kemudian banjir dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu dulu, dan kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini presensi sudah bisa diakses. Dan sementara mari kita tutup secara resmi untuk pertemuan by Zoom-nya. Kemudian pendalaman berikutnya secara individual, saudara membaca tentang konsep bela negara, konsep ATHG, ya. ATHG, karena nanti di dalam UAS itu biasanya ada tentang ATHG, karena itu soalnya dibuat oleh tim, ya, dibuat oleh tim. Jadi ATHG itu akan ada, maka dipelajari. Saya kira begitu. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selalu sehat kalian semuanya. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Mungkin nanti awal Juli atau minggu kedua Juli sudah memasuki masa ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Kemudian kita jeda perkuliahan kita. Insya Allah nanti bulan September biasanya tanggal atau Senin pertama atau Senin kedua bulan September itu mulai masuk, dan menurut informasi dari Pak Rektor diusahakan sudah mulai ada kuliah tatap muka, sehingga kalian yang belum mengenal kampus, belum kenal kota Solo, ya, bersiap untuk datang ke kota Solo setelah UAS,
setelah ada liburan, Anda berusaha untuk bisa datang ke kota Solo, karena semester depan insya Allah akan dimulai perkuliahan secara tatap muka atau offline. Meskipun memang penerapannya nanti bertahap, masih blended antara luring dan daring, kemungkinan memang seterusnya ya, seterusnya blended luring daring itu, tetapi mungkin pelaksananya secara bertahap. Misalnya kalau luring itu mungkin karena masih harus menjaga protokol kesehatan, sehingga proses perkuliahannya nanti berbeda kalau masa normal. Saya kira itu dulu dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.